Kejadian 15. Upah Abraham bukanlah tepuk tangan dari orang-orang yang diselamatkannya, melainkan perkenan dari Tuhan yang dilayaninya. Dalam perkenan itu, kita menemukan suatu kalimat yang banyak sekali diucapkan dalam Alkitab, yaitu jangan takut. Ketakutan setelah pertempuran wajar saja muncul, tetapi ketakutan dan iman tidak bisa lama tinggal bersama di dalam hati yang sama. Matius 8 ayat 26. Ketakutan Abraham ditenangkan oleh 3 pernyataan dari Tuhan. Yang pertama, siapa pribadi Tuhan? Tuhanlah perlindungan dan jaminan hidup kita, sehingga kita tidak perlu takut terhadap musuh di luar atau perasaan kita di dalam. Tuhan adalah Allah yang besar, yang menyebut dirinya, "Akulah aku." Dia dapat memenuhi segala kebutuhan kita. Dengan Dia kita memiliki segala sesuatu. Tanpa Dia apapun yang kita miliki tidaklah cukup. Apa yang Tuhan katakan? Ayat kedua sampai dengan ketujuh. Abraham memandang dirinya sendiri dan menyadari betapa lanjut usianya. Lalu ia memandang hambanya, Eliezer, dan berpikir bahwa mungkin Tuhan dapat memakai hambanya. Namun Tuhan berkata kepadanya, untuk berhenti memandang diri sendiri atau orang lain, dan mulai memandang kepada Tuhan. Pada saat inilah untuk kedua kalinya Abraham mengangkat matanya untuk melihat apa yang Tuhan sediakan untuknya. Kejadian 13 ayat 14, juga 13 ayat 10. Ayat yang ke-6 menjelaskan bahwa Abraham diselamatkan karena imannya terhadap apa yang difirmankan Tuhan. Disebut juga dalam Roma 4 ayat 3, Galatia 3 ayat 6, Yakobus 2 ayat 23. Dan itulah jalan satu-satunya untuk diselamatkan. Pernyataan Allah yang kedua adalah apa yang Tuhan lakukan. Ayat 8 sampai 21. Tuhan memeteraikan janjinya dengan sebuah ikatan perjanjian. Pada masa itu berjalan di antara bagian-bagian terpisah dari seekor hewan, merupakan sebuah cara untuk memeteraikan sebuah kesepakatan. Namun Tuhanlah satu-satunya yang berjalan di antara potongan-potongan daging itu. Abraham sedang tidur. Semua perjanjian Tuhan merupakan kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Dan pekerjaan kita adalah bukti iman kita kepadanya. Apabila Anda menemukan diri Anda takut atau tidak sabar dengan kehendak Tuhan, pandanglah ke langit dan ingatlah akan ikatan perjanjian yang telah dimeteraikan Tuhan dengan umatnya. Apabila Anda membawa persembahan Anda pada Tuhan, pastikanlah bahwa musuh tidak mencurinya. Apabila Anda tidak dapat berbuat apa-apa, tetaplah yakin bahwa Tuhan sedang bekerja. Ketakutan. Ada ketakutan yang diperkenan Tuhan, yaitu rasa hormat kepadanya yang harus ada di dalam setiap hati. 1 Petrus 1 ayat 17 dan 2 ayat 17. Jika kita takut pada Tuhan, kita tidak perlu takut kepada siapapun atau apapun. Mazmur 112, Yesaya 8 ayat 13. Takut kepada manusia mendatangkan jerat. Amsal 29 ayat 25. Tetapi jika kita takut kepada Tuhan, kita tidak usah takut pada kata-kata atau ancaman. Matius 10 ayat 26 sampai 33. Demikianlah pokok isi kitab Kejadian pasal yang ke-15. Kemudian
datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. maka firman-Nya kepadanya, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. kata Abram, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? firman Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu, kedurjanaan orang Amori itu belum genap. ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori,
orang Kanaan, orang Girgasi dan orang Yebus itu.